Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu semua, kita sama-sama boleh mengarahkan hati kita kepada Tuhan, mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan pagi hari ini. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sementara musik melantunkan pujian ini, mari kita menenangkan hati kita di hadapan Tuhan, mempersiapkan hati kita sungguh-sungguh untuk kita beribadah, untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, supaya ketika kita pulang dengan membawa berkat Tuhan. Kita pulang dengan membawa kemenangan. Biarkan pagi hari ini Roh-Nya bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Biarkan pagi hari ini ibadah kita menjadi sebuah ibadah yang berharga di mata Tuhan. Berharga karena kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan pencipta hidup kita, Tuhan pemilik hidup kita, Tuhan penebus dan penyelamat hidup kita. Ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih. Sekali lagi katakan, betapa kami kagum kepadamu Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan
nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu. Oh indahnya, oh heran kasihmu. Oh indahnya, oh heran kasihmu. Oh indahnya, oh heran kasihmu. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menyaksikan pengumuman untuk kegiatan gereja kita sepanjang minggu ini. Shalom and happy Sunday untuk semua jemaat Gereja Isa Al-Masih Malaya. Selamat datang di ibadah raya Gereja Isa Al-Masih Malaya. Tidak terasa Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah memasuki bulan Mei atau menjelang tengah tahun. Rasa-rasanya kita baru memasuki awal tahun beberapa waktu sebelumnya, tapi rasanya sekarang udah cepat sekali, udah memasuki bulan Mei. Dan di bulan ini kita akan sama-sama belajar mengenai doa. Bapak Ibu, apakah kita menyadari bahwa doa merupakan nafas hidup orang percaya atau merupakan sesuatu yang sifatnya esensi? Namun realitanya justru kita hanya memandang doa sebatas rutinitas atau formalitas belaka. Oleh sebab itu, di bulan ini kita mau sama-sama belajar mengenai sebuah tema, yaitu Teach Us to Pray atau Ajar Kami Berdoa. Di mana di bulan ini kita akan sama-sama belajar mengenai apa sebenarnya esensi berdoa dan bagaimana doa bisa membangun keintiman antara kita dengan Tuhan. Bagaimana untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan melalui doa. Bagaimana pentingnya untuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengambil keputusan. Pentingnya juga berdoa dengan kesatuan hati dan roh. Dan juga bagaimana doa bisa menjadi sarana untuk kita kembali pada hati Bapa setelah kita jatuh di dalam dosa. Untuk ibadah raya gereja kita berjalan seperti biasa pada pukul 7 pagi dan juga 9.30 di lantai 2 secara onsite. Namun untuk Bapak Ibu Saudara yang tidak dapat menghadiri secara onsite, Bapak Ibu dapat menyaksikan siaran live streaming di YouTube channel Gereja Isa Al-Masih Malaya setiap pukul 7 pagi. Atau Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menyaksikan siaran radionya di 92,5 Maestro FM setiap pukul 12.15 siang. Untuk persekutuan doa fajar dan juga doa misi berjalan seperti biasa pada waktu yang tertera di layar LCD. Untuk Zoom meeting ataupun juga password, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat melihat di layar LCD atau menanyakan kepada sekretariat gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah menerima amplop persembahan dapat mengisi dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan setelah ibadah selesai. Atau Bapak Ibu Saudara sekalian dapat melakukan transfer ke nomor dan nama rekening yang tertera di layar LCD. Atau juga Bapak Ibu Saudara sekalian dapat melakukan persembahan melalui dompet digital seperti BCA Mobile, Dana, GoPay, ShopeePay, dan sebagainya dengan cara men-scan QR Code yang tertera di layar LCD. Diingatkan juga untuk Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan tidak berkerumun selama ibadah berlangsung. Dan diharapkan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat langsung pulang setelah ibadah selesai dan sekali lagi tidak berkerumun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di bulan Mei ini gereja kita kembali mengadakan pekan doa puasa, dan tahun ini kita mengambil tema change atau diubahkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita hidup di dalam zaman di mana perubahan begitu cepat terjadi, dan oleh karena itu kita perlu mempersiapkan diri menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin tidak pernah terpikirkan atau tidak bisa kita prediksi. Dan Bapak Ibu, untuk itu kita harus terus bertumbuh, terus semakin dewasa di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Untuk mengalami pertumbuhan dan perubahan seperti itu, kita tidak dapat mengandalkan kekuatan dan usaha kita sendiri. Oleh karena itu kita perlu Roh Kudus yang akan mengubahkan kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Sakaria 4 ayat 6 mengatakan,
bukan dengan kekuatan dan bukan dengan keperkasaan, melainkan dengan Roh-Ku, kata Tuhan. Mari kita sama-sama mengalami perubahan yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Akhir kata, selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Shalom, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kami undang untuk beberapa jemaat berdiri. Kita akan khotbah pada pagi hari ini bahwa pertolongan kami dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan buah ciptaan tangannya. Turunlah kiranya akan kami sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk dapat beribadah kembali di bait suci-Mu. Tuhan Yesus, urapi kami pribadi lepas pribadi. Setiap sidang jemaat yang datang ke tempat ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, selawat dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh dapat dipuaskan dalam kebaktian pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji dan hormat kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Yang bersuka cita pagi hari ini boleh lambaikan tangan, samakan shalom. Nah pagi hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu semuanya, kita mau menyapa saudara-saudara kita yang ada di rumah. Amin. Kita mau katakan shalom buat Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah, secara online di rumah. Doa kami biarlah Tuhan juga boleh melawat Bapak Ibu Saudara semua. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya begini bahwa hari ini, waktu ini adalah waktu yang berharga. Ibadah kita adalah sebuah ibadah yang berharga. Kenapa berharga? Karena kita berjumpa dengan Tuhan kita. Ibadah kita menjadi berharga karena kita berjumpa dengan Tuhan penyelamat kita. Setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan, berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan pagi hari ini. Ya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur. Jangan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan apa? Sorak-sorai. Amin. Yes. Ya, berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkah-berkahnya. Sekali lagi katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur. Jangan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu, kalau hari ini kita datang beribadah dengan beban yang berat, ujian ini mengatakan apa? Tetaplah menabur.
Kalau hari ini kita datang dengan banyak pergumulan, pujian ini mengingatkan kita, tetaplah menabur. Karena siapa yang menabur, suatu hari nanti dia akan menuai. Dan kita percaya, ketika pujian dinaikkan, ketika penyembahan dinaikkan, ketika kita menabur, maka kita akan menuai dengan sorak-sorai. Satu hari nanti kita akan menuai kemenangan. Satu hari nanti kita akan menuai sukacita yang melimpah dalam hidup kita. Amin. Kita bersama-sama. Yang menabur jangan mencucurkan air mata. Amin, amin. Iya. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkah-berkahnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkahnya. Pasti pulang membawa berkahnya. Pasti pulang membawa berkahnya. Oh, Yesus. Kami naikkan pujian kami Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami. Kami angkat suara kami pagi hari ini di hadapan Tuhan. Tuhan dengar dan Tuhan menerimanya. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah when the noise the melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. The ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah in everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Fear you lost your hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar.
Bapak Ibu Saudara, Tuhan menaruhkan nyanyian-nyanyian yang baru dalam diri kita. Tuhan itu memberikan nyanyian-nyanyian yang baru di dalam hati kita. Ketika kita menaikkan pujian kepada Tuhan, ketika kita menaikkan rasa penghormatan kepada Tuhan dengan segenap hati kita, bahkan ketika kita memuji Tuhan, bahkan ketika kita menaikkan pujian kita di tengah-tengah badai kehidupan kita, dengar baik, ketika kita menaikkan pujian, maka kita akan menerima kekuatan yang daripada Tuhan. Ketika kita menaikkan pujian, maka musuh akan runtuh di hadapan kita. Ketika kita naikkan pujian dan penyembahan kita, Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang memberikan makanan di hadapan para lawan kita. Ketika kita menaikkan pujian, musuh akan lari dari hadapan kita. Ketika kita menaikkan pujian, segala ketakutan akan runtuh dari kehidupan kita. Ketika kita menaikkan pujian, kemenangan menjadi bagian kita. Ketika kita menaikkan pujian, dengar baik, surga bertindak buat kita. So, angkat tanganmu, naikkan pujianmu, angkaikan penyembahanmu. Biarkan roh Tuhan, biarkan roh Tuhan melawat hidupmu. Angkat suaramu. Jadikan pujian ini menjadi pengakuanmu di hadapan Tuhan. Takkan hilang, Kau sediakan, tak pernah gagal rencanamu. Terangi
jalanku, kuasamu, kuasamu sempurna. Oh, takkan hilang sebab masa depan dalammu. Katakan, ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya. Haleluya. Setiap kita yang percaya bahwa kemenangan menjadi bagian kita. Setiap kita yang percaya, kita akan pulang dengan membawa berkat Tuhan. Setiap kita yang percaya, kita akan pulang dengan sorak-sorai. Setiap kita yang percaya, kita akan pulang dengan kemenangan. Berikan pujian sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Praise God. Praise God. I worship you, Jesus. I worship you. I worship you. Oh, hidupku di tanganmu. Haleluya. Hidup kami aman bersamamu. Kau berikan kekuatan, Kau berikan ketenangan, Kau berikan tuntunanmu di setiap jalanku. Ku percaya ku menang, ku percaya ku kuat, ku percaya ku mampu menghadapi semua. Karena Tuhan bersamaku, karena Tuhan besertaku, karena Tuhan menjagaku seumur hidupku. Sampai putih rambutmu, Dia yang menggendong kamu. Sampai masa tuamu, Dia yang menuntunmu. Naikkanlah pujianmu, naikkan penyembahanmu bagi Tuhan yang hebat, bagi Tuhan yang besar, bagi Tuhan yang berkuasa, bagi Tuhan yang layak. Terima segala pujian, naikkan hormat baginya, naikkan sembah bagi Dia, bagi Allah yang perkasa, bagi Allah yang mulia. Biarkan Tuhan bekerja di hatimu. Biarkan Roh-Nya memimpinmu, menuntunmu. Naikkan pujianmu, naikkan pujianmu, naikkan pujianmu bagi Dia. Ku aman dalammu. Katakan sekali lagi. Ku percaya, ku aman dalammu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini, roh puji-pujian kami terima Tuhan,
di mana hati kami bersuka cita dalam puji-pujian penyembahan kepadamu. Oh Tuhan Yesus, mari Allah Roh Kudus kiranya bimbing kami Tuhan pada saat kami mendengarkan firman-Mu, pada saat kami belajar tentang kehendak-Mu sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, segala puji, hormat dan syukur kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami yang hidup. Haleluya, amin. Jemaat silahkan duduk. Puji Tuhan ya. Kalau pada hari ini atau pagi hari ini saya dapat tugas bawa firman Tuhan sesuai seperti yang tertera di sini ya. Di sini dikatakan ajar kami berdoa menghadapi keputusan sulit. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau soal berdoa, saya percaya semuanya kita sudah bisa berdoa. Bahkan ada yang pinter sekali berdoa ya, sampai berlama-lama ya. Tapi ada juga yang berdoanya tidak lama ya, pendek saja. Memang itu setiap orang itu masing-masing punya keahlian atau kebiasaan ya, kemauan ya, atau bukan kemauan, kebiasaan. Saya itu sebenarnya Bapak Ibu ya, saya orang teknik ya. Saya dari dulu sejak keluar sekolah sampai saya pensiun, saya itu sebenarnya maintenance ya, memperbaiki mesin. Sehingga orang pada bilang, kok Pak Yosef bisa katanya ya, berkata-kata. Sebenarnya saya itu gagap loh. Saya nggak bisa berkata-kata, beda kalau seorang katakanlah marketing lah ya. Marketing kan bisa ngomong panjang lebar, ngerayu dan sebagainya. Kalau saya tuh orangnya orang pasti ya, pasti aja. Saya belajar itu dengan logika dan juga kalau saya memperbaiki mesin, ya mesin tenun, mesin tekstil, itu harus pasti, nggak bisa ada yang salah sedikit pun, ya. Harus 100. Kalau belajar itu kan kalau di sekolah 90 itu udah bagus ya nilainya. Tapi kalau saya memperbaiki mesin, ada satu kesalahan, satu skrup atau satu baut yang tidak terpasang, itu mengakibatkan fatal. Mesin itu akan rusak. Ya, jadi memang masing-masing kita punya keahlian masing-masing. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, hari ini di sini temanya ajar kami berdoa menghadapi keputusan sulit. Ya, Bapak Ibu, keputusan sulit itu apa ya? Setiap orang pasti mengalami menghadapi satu hal yang harus diputuskan. Betul nggak ya? Setiap orang dalam hidup ini pasti menghadapi keputusan sulit. Satu contoh ya. Ini yang jangan jauh-jauh. Waktu kita mau merit, waktu kita mau menikah. Apakah Bapak Ibu di sini ada yang kumang kewelah ya. Saya kawin dulu aja. Yang penting kawin ya, menikah, merit. Nanti setelah itu gimana nanti aja lah ya. Apalagi yang orang yang berkata cinta ya. Wah, berdasarkan cinta. Tapi apa yang terjadi? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun paling lama amburadul ya. Pada saat kita mau memutuskan, mengambil keputusan, itu sulit enggak? Kalau saya, sulit sekali ya. Apalagi saya tuh banyak temen ya waktu itu ya. Jadi saya putusin yang mana ini. Aduh bingung ya, berdoa. Pada waktu itu saya, saya kadang kalau mendengar firman Tuhan atau bahwa hamba Tuhan yang berkata, katanya kita berdoa aja, nanti Tuhan kasih
jalan. Tuhan jawab doa kita. Bapak Ibu mungkin ada sepikiran dengan saya, ya. Kapan Tuhan jawabnya? Kalau kita berdoa, kapan Tuhan jawabnya? Apa pernah Tuhan bilang ke telinga saya, gitu ya, ke telinga kita? Nah, itu yang menjadi pikiran saya, ya. Sehingga ada hamba Tuhan bilang, saya berdoa, Tuhan jawab doa saya. Jawabnya caranya gimana gitu ya. Nah, tapi sejalan dengan waktu ya, sejalan dengan usia mungkin ya, saya akhirnya mengalami jawaban Tuhan ya. Ini saya kesaksian, saya tidak akan habis-habisnya menyaksikan ini ya, tentang istri saya. Istri saya waktu itu kecelakaan, jatuh dari motor, kepalanya geger otak. Mungkin ya Bapak Ibu yang sudah banyak dengar tentang kesaksian saya. Bawa ke Immanuel, di Immanuel ya, di rumah sakit di IGD, itu muntah. Isinya muntah darah 2 kali ya. Waktu itu mungkin Ibu Gembala ya, Ibu Esther juga pas itu waktu itu ada ya. Itu darahnya itu banyak sekali. Sampai dokter bilang katanya, wah ini geger otak nih. Ya, nggak boleh bergerak kepalanya. Harus diam aja. Terus juga kan itu kejadiannya jam 9 malam ya. Sehingga nggak mungkin langsung di bedah gitu kan atau di ini. Tapi dokter yang jaga bilang sampai nunggu besok. Tapi katanya, Bapak harus jaga ibu ya atau istri saya itu jangan sampai tidur. Kalau sampai tidur itu tidur selamanya. Wah, saya bilang, kok kalau sampai tidur selamanya maksudnya? Ya, nanti kalau tidur itu nggak akan bangun lagi. Jadi saya tuh bayangin ya, semalaman dari jam 9 sampai pagi itu nggak tidur ya. Saya tungguin istri saya. Pas istri saya, aduh katanya kok pusing kok, kepala saya berat kok. Saya mau tidur kok. Saya bilang jangan tidur. Dokter bilang kamu jangan tidur, saya ngomong aja. Saya cerita ya saya tentang cucu ya kan waktu itu baru lahir cucu saya, baru 2 bulan cucu saya. Saya bilang nanti kita kan mau berjalan-jalan dengan cucu kita. Kamu kalau sakit gimana? Bisa dan sebagainya. Terus saya ini ya. Istri saya mau tidur aja. Katanya kepalanya berat sekali ya. Nah sampai pagi ternyata puji Tuhan ya saya bisa jaga istri saya tidak tidur ya. Nah besok paginya hasil dari foto tengkorak itu, torak apa ya saya juga nggak ngerti ya. Itu hasilnya dokter manggil saya, wah katanya Pak si ibu ini di kepalanya itu banyak darah. Dan ini harus secepatnya dibedah ya. Dibuka tengkoraknya, diambil darahnya. Banyak katanya darahnya. Udah di kuping, udah di mata dan sebagainya. Waktu mendengar itu apa yang terjadi? Ya, secara manusia saya benar-benar nggak bisa apa-apa ya. Tuhan, saya katakan ya, kenapa hal ini bisa terjadi ya? Nah, baru pada saat itu saya baru sadar ya bahwa kita tidak bisa minta bantuan sama orang. Ya. Saya tidak bisa minta bantuan sama siapapun ya, kecuali kepada Tuhan. Nah, saat itu saya berdoa ya. Tuhan, saya bilang Engkau berkuasa ya dan tolong istri saya. Ya. Nah, apa Bapak Ibu yang terjadi? Saya berdoa agar istri saya dapat tertolong ya, selamat. Saya cuma berdoanya gini. Saya bilang ke istri saya, kamu akan dibedah kepala kamu. Kalau istri saya bilang, oke, nggak apa-apa. Itu berarti jawaban dari Tuhan. Ya, berarti Tuhan itu menolong. Ya, jadi saya
mintanya tandanya itu ya. Nggak mungkin kan Tuhan bilang, ayo bedah, kan nggak mungkin ya. Tapi saya bilang sama istri saya, kamu harus dibedah kepala kamu. Ya secepatnya, kata dokter. Istri saya bilang, ya nggak apa-apa. Benar saya bilang, iya nggak apa-apa. Dia berserah aja ya. Jadi istilahnya berserah kepada Tuhan ya. Dan saya pikir inilah ya, Tuhan akan tolong. Dan benar pada saat istri saya di operasi ya, waktu itu teman-teman saya di sini ya, Bapak Diaken Irwan waktu itu dengan Ibu Astrid ya, dan juga yang lain-lainnya datang ya waktu itu. Bantu dukung dalam doa. Waduh, waktu itu benar-benar ya, saya bingung ya, seperti gambar ini nih ya. Saya bingung ya, apa yang harus saya perbuat kecuali saya berdoa. Berdoa dan berdoa ya. Nah, waktu itu saya bilang sama dokter ya, waktu itu katanya jam 7 mulai operasi ya. Terus saya tanya ke dokternya di Alkema itu, dia bilang dia kurang lebih lah 4 jam katanya ya. 4 jam sampai 5 jam lah kalau biasa operasi kayak begini ya. Dibuka semua tengkoraknya, intinya apa, batok belakangnya ya dibuka gitu. Cuman satu hal ya, Bapak Ibu, dokter itu ya, saya nggak tahu apa dokter itu agamanya Kristen atau agamanya bukan Kristen ya, tapi dia bilang gini, Bapak agama apa? Bapak keyakinannya apa? Saya bilang, nah, saya Nasrani. Oh iya, Bapak berdoa aja. Bapak berdoa, saya yang bekerja. Dia bilang gitu. Saya akan bekerja menolong istri Bapak. Bapak berdoa aja. Waktu itu saya berdoa dengan anak saya, semuanya kumpul berdoa. Saya udah gak ada kata-kata yang harus saya bilang ke Tuhan ya. Cuman saya berdoa aja, penyembahan aja. Saya minta semuanya sesuai dengan rencana Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, pada saat itu jam 7 di operasi, jam setengah 10 ya, baru 2 jam setengah lah kalau nggak salah, setengah 10. Si satpam itu dia bilang gini, keluarga dari Ibu Haryati ada. Waduh, waktu itu saya benar-benar ya, saya jalan dari sini ke sana, mungkinnya jaraknya di tempat ruang tunggu ke tempat operasi itu gemeter lutut saya, ya, gemeter lutut saya. Saya teringat film-film ya, di sinetron gitu kan, di TV-TV. Kalau ditanya, mana saudaranya? Saya, innalillahi, ya, kan gitu kan. Wah, saya udah berusaha sekuat tenaga dan memang Tuhan menentukan demikian. Pikiran saya banyaknya gitu. Pikiran saya di otak saya tuh bukan positif ya, tapi banyaknya negatif. Kenapa? Dokter bilang kan 4 jam sampai 5 jam. Kok ini baru 2 jam setengah dipanggil saya. Saya datang nyamperin. Nah, pas datang ke situ ternyata dokter itu ada ya. Di pintu itu. Dia begitu ketemu saya, dia langsung jabat saya. Selamat Pak, katanya. Ternyata darah di kepala ibu atau istri saya itu ngumpul. Jadi pada saat dibedah ya, diambil darahnya itu nggak susah katanya. Waduh, saya bilang puji Tuhan, saya nggak sadar ya, saya puji Tuhan. Saya bilang Tuhan kami besar, Tuhan saya hebat, Tuhan saya luar biasa ya. Dan dia bilang gini, Bapak berani lihat nggak? Bapak mau lihat nggak videonya? Nah waktu itu saya dengan anak saya Yosefin ya, yang masuk ke dalam. Si Yosefin langsung nangis, dia takut lari. Kalau saya bilang, sok saya mau lihat. Ternyata Bapak Ibu ya, sekarang operasi sekarang itu canggih ya. Kita bisa lihat videonya. Si dokter bilang, nih lihat katanya. Waduh, itu pas dibuka ya, kepala itu otak itu ya. Ngeri ya. Itu seperti batik ya. Seperti apa namanya, corak batik gitu ya. Waduh, itu urat-uratnya tuh ya
kemerah-merahan gitu ya, kebiru-biruan gitu. Wih, pokoknya ngeri lah. Nah ini dia bilang, ini katanya Pak, ini darahnya ngumpul di sini dan pada saat diambil itu nggak sulit. Dan katanya dokter bilang ini si ibu kuat. Dan saya percaya bukan kuat karena istri saya tahu sendiri kan kurus kering gitu ya. Nggak kuat mana. Kalau strong woman mungkinnya yang badannya besar, gagah gitu mungkin kuat. Tapi dokter bilang istri saya katanya hebat kuat ya. Itu karena apa kan? Saya pikir karena pimpinan Tuhan ya. Tuhan telah menyertai istri saya ya. Sehingga diberi kekuatan. Dan dokter juga bilang gini. Wah ini mah luar biasa katanya Pak. Ini nggak usah ke ICU ya. Langsung aja katanya. Tunggu aja setengah jam setelah biusnya habis ya. Sadar ya bisa masuk ke kamar biasa aja. Kamar inap biasa. Nah di situ satu hal yang saya sampai saat ini saya pikir Tuhan itu sungguh baik ya. Tuhan itu luar biasa. Jadi benar ya banyak hamba Tuhan katakan mintalah kepada Tuhan dan Tuhan akan jawab ya. Jawabnya apa? Enggak langsung di telinga saya. Nanti istri kamu disembuhkan, bukan. Tapi banyak tanda-tanda ya yang membuat Tuhan jawab doa kita ya. Di sini saya akan membawa Bapak Ibu Saudara kisah Daud berkomunikasi dengan Tuhan. Ini satu cerita dalam Alkitab ya yang sangat katakan luar biasa ya. Satu contoh atau sampel ya dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan ya. Di sini dikatakan kisah Daud berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam 1 Samuel 23 ayat 1 sampai 5 di sini katanya demikian. Diberitahukanlah kepada Daud begini. Ketahuilah orang Filistin berperang melawan orang Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Ayat kedua lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud. Pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Nah di sini juga ada kata-kata dalam ayat ini ya katanya Daud bertanya kepada Tuhan. Terus Tuhan jawab. Nah Bapak Ibu saya percaya ya Tuhan itu nggak langsung berdiri di depan Daud dan berkata pergilah, bukan. Mungkin Daud mempunyai seperti yang tadi saya alami ya. Mungkin dia dapat damai sejahtera atau mungkin sesuatu yang seolah-olah Tuhan menjawab katanya, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila ya. Di sini Bapak Ibu, Daud bertanya, Daud berdoa kepada Tuhan ya untuk segala sesuatu yang akan dia lakukan. Dan ayat yang ketiga, tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Nah, ada dua hal ya, Bapak Ibu. Kalau tadi Daud bertanya kepada Tuhan dan Tuhan katakan, pergi, kalahkan. Tapi ada orang-orang Daud ya, orang-orang Daud itu yang membuat pesimis ya, membuat pesimis. Dia bilang apa katanya? Ingatlah, dia bilang ke Daud, ingatlah katanya. Sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan, ya. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan orang-orang Filistin. Orang Filistin itu cukup banyak di Kehila ya kalau kita baca cerita ini, kisah ini. Sehingga orang-orang Daud ketakutan. Sebelum apa dia udah ketakutan. Nah ayat keempat, lalu bertanya pulalah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya. Bersiaplah, pergilah ke Kehila.
Sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Dan Tuhan memberi tahu lagi kepada Daud, pergilah, bersiaplah, pergilah berperang ya. Dan ayat kelima ya, di situ dikatakan kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar. Di sini katanya, ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Nah, Bapak Ibu, kalau waktu itu Daud dengar-dengaran kepada orang-orangnya, kira-kira akan terjadi peperangan enggak? Terjadi kemenangan enggak ya? Kok? Kenapa ya? Mungkin ada gangguan nih. Bentar ya Bapak Ibu. Jadi di situ karena Daud percaya dan apa yang Tuhan suruh dia lakukan, ternyata apa? Katanya mendapat kemenangan yang luar biasa ya. Kok kenapa ya? Enggak. Nah, Bapak Ibu, di situ kita bisa lihat ya, ada hikmat ya, dan juga ada pengalaman pribadi ya. Hikmat itu biasanya datangnya daripada Tuhan ya. Kalau kita berhikmat ya, biasanya itu kita itu dapat sesuatu ya dari Tuhan. Hikmat kalau kita baca dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Di situ dikatakan kalau hikmat itu katanya sesuatu yang daripada Tuhan dan itu membuat kita damai sejahtera, membuat kita sukacita ya. Hikmat. Kalau hikmat dunia itu beda lagi ya. Atau katakanlah bukan hikmat dunia ya. Kalau hikmat itu kan dari Tuhan ya. Kalau pengalaman pribadi aja. Seperti tadi Daud. Daud katakan apa? Teman-teman Daud katakan, jangan, ingatlah. Kita di sini juga sedang ketakutan. Apalagi kita Kehila ya. Udah, mending di sini aja. Nah itu biasanya kenapa? Itu biasanya pengalaman ya, atau katakanlah yang pernah, atau hikmat dunia ya, kalau orang bilang katanya hikmat dunia, atau kepikiran manusia ya. Ngapain kita ke Kehila ya, menyelamatkan kota Kehila? Di sini juga di Yehuda katanya udah ketakutan. Nah, jadi waktu itu kok nggak bisa keluar lagi ya? Bisa keluar lagi nggak? Oh. Ada gangguan ya. Bisa langsung pakai manual aja. Jangan pakai ini, kayaknya ini ada masalah ya. Kembali ke belakang. Kembali ke belakang. Nah, di sini ya, pentingnya kita berdoa sebelum mengambil keputusan. Di sini kisah waktu Daud merebut kota Kehila. Dalam 1 Samuel 23 tadi ya, Daud itu selalu bertanya kepada Tuhan ya. Jadi pada saat hendak mengambil keputusan yang sulit, Daud bertanya kepada Tuhan. Kenapa? Daud sangat dicintai, sangat disayangi oleh Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang suka baca Alkitab, rajin baca Alkitab, Mazmur Daud atau kitab Mazmur,
di situ banyak yang menulis tentang bagaimana Tuhan menolong Daud. Bagaimana Tuhan sangat menyayangi Daud ya. Sehingga di situ banyak ayat-ayat yang menceritakan bagaimana Tuhan menyertai Daud, menolong Daud dari segala keluputan-keluputan malapetaka ya. Pokoknya singkatnya bahwa Tuhan sangat menyayangi Daud ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bertanya kepada Tuhan ya, itu ada dua hal juga ya. Mungkin tidak sesuai dengan kehendak kita ya. Contohnya apa? Contohnya di sini katanya ya, dalam 1 Samuel 23 ayat 10 sampai 13. Berkatalah Daud ya, atau di sini saya akan baca aja. Ayat 7 ya dari 1 Samuel di sini katanya, kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk ke Hila. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Ayat 9, ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini, oleh karena aku akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila. Itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-Mu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Nah, Bapak Ibu, ya kalau kita baca ya yang saya tulis di sini, waktu Daud bertanya kepada Tuhan tentang dia di kota Kehila, apakah Tuhan akan tolong dia ya dari tangan Saul, karena Saul akan membunuh dia, mencari dia. Tuhan jawabnya apa? Ia akan datang ya. Terus kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan katanya apa? Akan mereka serahkan. Nah, waktu Daud mendengar itu, kira-kira ya, Bapak Ibu, kalau sekali waktu kita berdoa kepada Tuhan, terus jawaban Tuhan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Ini bukan dari Tuhan, mungkin ya. Ini bukan dari Tuhan. Kok kemarin Tuhan bilang saya suruh nyerang Kehila dan membebaskan Kehila. Tapi sekarang saya di kota Kehila, si Saul mau menangkap saya. Tuhan bilang, iya Saul akan menangkap kamu. Maksudnya Tuhan tidak akan menolong Daud ya. Apa yang terjadi ya. Daud luar biasa ya. Itu satu hal yang perlu kita teladani ya. Di ayat yang 13. Di sini katanya, lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Jadi dia dengar-dengaran. Kalau Tuhan katakan pergi, dia pergi ya. Kalau dia diam, pasti Saul datang dan menangkap Daud. Tapi Tuhan bilang, pergi kamu. Mungkin hati Daud bilang, kemarin saya ditolong Tuhan. Sekarang Tuhan gak menolong saya. Malah Tuhan kayak mencuekkan saya gitu ya. Tapi itulah yang terbaik ya. Tuhan pasti tahu yang terbaik untuk kita. Jadi dalam kesimpulan ya. Mungkin dalam kesimpulan bisa ini nggak bisa jalannya. Dalam kesimpulan di situ dikatakan bahwa, ada kesimpulannya ya. Pada saat kita menghadapi keputusan yang sulit, menghadapi masalah, untuk memutuskannya libatkan Tuhan ya. Kita harus banyak belajar melibatkan Tuhan ya. Sehingga ada teman saya ya, rekan saya, dia bilang gini, kamu jangan sekali-kali doa ke Tuhan lagi katanya. Tuhan kan bukan babu kamu, bukan kacung kamu.
Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih kecil, ada masalah, Bapak Ibu bertanya kepada pembantu, kepada Yungjen, atau kepada papa mama? Saya pasti percaya ke papa mama. Ya. Waktu saya masih sekolah ya, SD, SMP gitu kan, sampai SMA juga, kan minta uang teh enggak ke siapa-siapa. Pasti ke papa, Pak. Jajan, Pak. Ya. Itu. Kalau kita minta, jangan minta ke setan, ya. Jangan minta ke orang-orang pinter. Oh, saya pengen kaya nih. Tanyanya ke orang pinter. Jangan, tanyanya kepada Tuhan, ya. Berdoanya kepada Tuhan. Seperti Daud, ya. Jadi pada saat kita menghadapi keputusan yang sulit, menghadapi masalah, untuk memutuskannya libatkan Tuhan, ya. Itu yang penting. Kedua, miliki hikmat. Yang tadi saya katakan ya, hikmat terutama di dalam Tuhan Yesus. Agar kita dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Yang ketiga, bertanya kepada Tuhan dalam doa. Dengan iman yang teguh, jangan bimbang. Ya. Sebab orang yang bimbang tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Dan yang keempat, percayalah Tuhan akan menolong dan memberikan jalan keluar untuk masalah kita. Saya sangat percaya dan yakin bahwa setiap permasalahan kita, ya, kalau kita percaya Tuhan akan menolong dan Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus punya keyakinan itu, ya. Dalam segala sesuatu, ya, kita percaya. Dalam Galatia, ya, Yakobus, ya, di situ di Yakobus dikatakan katanya, mungkin bisa ditampilkan ya, dalam Yakobus, nggak bisa balik lagi ya. Nah, Yakobus 1 ayat 5 dan 8. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Hal ini akan diberikan kepadanya. Ayat ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat ke-7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, inilah satu ayat yang menjadi pedoman kita ya. Kita kurang hikmat, minta kepada Tuhan. Jangan minta kepada orang-orang pintar ya. Atau kalau orang Chinese tuh suka kuamiah ya, ke taipak ya, orang-orang dukun gitu ya. Jangan Bapak Ibu, mintalah kepada Tuhan. Yakobus jelas katakan ya, sebab orang yang mendua hati itu tidak akan tenang dalam hidupnya. Kalau orang mendua hati itu contohnya orang yang menikah ya, 2 istri, kira-kira tenang gak hidupnya? Boro-boro ya, banyak ya. Waktu itu saya ingat ya, di televisi saya lihat ada orang yang hebat, istrinya di dua gitu, di dua hati ya. Istrinya bilang apa? Tolong doain ya saya biar kuat ya. Pada saatnya orang semuanya kalau di dua hati itu tidak akan kuat ya. Apalagi ibu-ibu ya, ibu mau nggak sepertinya? Dicandung ya kalau Sunda bilang. Tapi puji Tuhan, kekristenan tidak mengajarkan itu ya. Kristenan menikah untuk 1 kali seumur hidup sampai Tuhan memisahkan kita ya. Itulah luar biasanya ya. Di sini katanya sama dengan iman ya. Kalau orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dan katanya kalau kita berdoa, ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Betul ya. Kalau kita berdoa jangan sekali-kali kita bimbang.
Saya tidak akan panjangkan firman ini, tapi biarlah Bapak Ibu kita belajar ya, seperti tadi tema tadi, ajar kami berdoa, mengambil keputusan sulit ya. Kalau mengambil keputusan sulit, kita jangan sekali-kali bertanya kepada orang-orang yang tidak seiman dengan kita ya. Jangan sekali-kali ya. Tanya kepada hamba Tuhan. Tanya kepada orang yang seiman ya. Pasti akan memberi masukan atau jalan keluar yang baik. Kalau tanya sama orang yang tidak seiman, itu malah jadi aneh ya. Harusnya A diambil B, C, D dan sebagainya ya. Dan itu akan membingungkan kita. Sekali lagi saya katakan, jangan bimbang, percayalah Tuhan kita ada Tuhan yang luar biasa ya. Dan saya udah alami itu ya. Saya berkata ini bukan kata orang ya. Saya alami itu. Ya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan kalau pada siang hari ini kami sudah belajar tentang firman-Mu. Kami sudah membaca tentang firman Tuhan. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, biarlah itu dapat tersimpan dalam hati kami. Dan biarlah itu boleh menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Dan daripada itu Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk kami tidak bimbang. Untuk kami berdoa hanya kepada Tuhan. Dan kami percaya segala permasalahan yang kami hadapi, sesulit apapun permasalahan, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang indah. Jalan keluar yang penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya serahkan. Shalom, jemaat, seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih buat Penatua Yosef Gunawan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan memakai lebih luar biasa lagi di dalam pelayanannya. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, ada beberapa hal yang perlu kami informasikan. Ibadah-ibadah minggu depan akan disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Dapat dilihat di layar LCD bagi jemaat yang bertugas dan mengikuti sakramen. Dan buat bagi jemaat yang mengikuti sakramen di rumah masing-masing dan membutuhkan hosti dan anggur, dapat meminta kepada sekretariat gereja. Ibadah kaum wanita pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 pukul 4 sore akan dilakukan secara online via Zoom dengan tema kemenangan di masa sukar. Akan dilayani oleh Bapak Pendeta Daud Adu. Zoom meeting dan ID beserta passwordnya dapat dilihat di layar LCD. Ibadah usia emas yang akan diadakan pada hari Jumat 20 Mei jam 4 sore juga. Firman Tuhan akan dilayani oleh Saudari Miliani Widodo dengan tema tak pernah ditinggalkan. Link Zoom-nya dan ID-nya juga dapat dilihat di layar LCD. Dan yang keempat, ibadah khusus baptisan air akan diadakan pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 pukul 4 sore di lantai 1. Adapun nama-nama calon baptisan air dapat dilihat di layar LCD, dan bagi peserta calonan baptisan air diingatkan untuk mengikuti pengarahan pada hari ini pada pukul 11 siang di lantai 1. Yang 5 adalah ibadah kenaikan Yesus Kristus dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 pada pukul 8 pagi. Ibadah hanya satu kali ibadah. Firman Tuhan akan dilayani oleh PDM Agung Setio dengan tema Ready Post is Coming. Pendaftaran untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan dibuka pada hari Minggu tanggal 22 Mei. Dan yang keenam, sebagaimana disampaikan tadi di warta pembuka ibadah, Pekan Doa Puasa 2022 akan dilaksanakan pada tanggal
27 Mei sampai 4 Juni, hari Senin sampai Jumat mulai pukul 7 malam, sedangkan hari Sabtu dimulai pada pukul 16.30 atau setengah 7 malam. PDP ini akan dilaksanakan secara hybrid, yaitu on-site dan live streaming via aplikasi Zoom. Kami mengundang seluruh sidang jemaat untuk terlibat dalam PDP 2022 ini, sehingga kita dapat bersama-sama mengalami kuasa Roh Kudus yang mengubahkan hidup kita. Demikian pengumuman yang telah kami sampaikan. Kami mengundang seluruh jemaat sidang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah ini di dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kalau kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, di mana Bapak Penetua Yosef Gunawan sudah menyampaikan Tuhan, bahwa jawaban doa ketika kami mengambil keputusan-keputusan yang sulit, biarlah kami boleh tetap beriman bahwa Tuhan senantiasa kalau kami andalkan di dalam hidup kami, akan memberikan jawaban yang tepat dan baik. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, berkati hamba-Mu Tuhan, Kau pakai lebih luar biasa lagi di dalam pelayanannya Tuhan. Berkati segala apapun yang dia kerjakan Tuhan, boleh berhasil, berkati usahanya Tuhan, terlebih buat pelayanannya. Kami berdoa juga Tuhan, buat negara dan bangsa negara ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mulai daripada Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR dan MPR, dan seluruh menteri yang sudah terbentuk. Kiranya hikmat kebijaksanaan Tuhan boleh menyertai mereka semua Tuhan. Mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Seluruh pemimpin-pemimpin ini Tuhan pakai lagi lebih luar biasa. Berikan hikmat-Mu Tuhan, mempunyai ide-ide dan gagasan, terobosan-terobosan yang baru, sehingga semua dari sektor yang ada boleh membangun, memajukan negara Indonesia ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan seluruh bangsa negara kami Tuhan. Dijauhkan dari segala perpecahan roh, dari ras, agama maupun apapun juga Tuhan. Sehingga kami boleh bersatu, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan kami berdoa juga. Berdoa buat hamba-Mu, Bapak Elias Setiawan Tuhan yang melayani di Taman Kopo Indah Tuhan. Tuhan memberkati, pengurapan ilahi boleh terjadi saat ini Tuhan. Sehingga ketika hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa dikuatkan, diberkati Tuhan. Boleh memenuhi kebutuhan rohani yang mereka inginkan Tuhan. Berkati hamba-Mu pada saat ini Tuhan. Sehingga boleh jadi berkat khususnya buat jemaat Taman Gereja Isa Al-Masih Taman Kopo Indah Tuhan. Berkati Tuhan, biar pengurapan ilahi boleh selalu nyata di dalam hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat sidang jemaat-Mu yang boleh hadir pada saat ini. Tuhan memberkati semua yang hadir, baik secara online maupun secara onsite Tuhan. Baik pengusaha, baik pekerja dan anak-anak-Mu yang berstudi. Hikmat kebijaksanaan boleh Tuhan menyertai sepanjang minggu ke depan Tuhan. Berkati apapun yang mereka kerjakan boleh berhasil Bapak. Terima kasih Tuhan, dan kami juga sebentar akan meninggalkan tempat ini. Kiranya Tuhan menyertai aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan pertemukan kembali supaya kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Mari Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat kita akan amplop sebuah persembahan ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan yang kami mau berikan di rumah Tuhan. Inilah ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan sudah memberkati kami Tuhan. Sudah menyukupkan kami berlimpah-limpah tanpa kekurangan Tuhan. Inilah bukti kami mau memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Biarlah dengan hati yang bersyukur dan bersukacita, kami mau memberikan persembahan ini di dalam nama Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saya undang Bapak Penatua Yosef untuk menutup doa berkat. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita akan menutup kebaktian pada pagi hari ini. Kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih setia, kasih karunia. Tuhan menghadapi wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kiranya kasih Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selalu.